Di tengah pertarungan pemikiran dan ideologi di dalam dunia Islam, kita menyaksikan sebuah fenomena menarik, namun mengkhawatirkan. Terjadinya kolaborasi antara dua kelompok yang secara historis berbeda, yaitu Syiah dan Sufi. Dua kelompok ini ternyata sering sekali menunjukkan kesamaan sikap ketika berhadapan dengan satu kelompok yang konsisten membawa dakwah tauhid yang murni, yaitu Salafi. Apakah ini sekedar kebetulan teman-teman sekalian, ataukah memang ada agenda yang menyatukan mereka dalam satu front melawan dakwah Salafi yang berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salafus salih? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kerjasama antara Syiah dan Sufi dalam memerangi dakwah Salafi. Teman-teman sekalian, Syiah dan Sufi memiliki titik temu, yaitu kesamaan ajaran kultus individu. Syiah menempatkan posisi imam sebagai maksum dan sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Sufi dalam banyak tarekat menjadikan mursyid atau syekh tarekat sebagai perantara yang tidak boleh salah dan harus ditaati secara mutlak. Keduanya menjauh dari prinsip Salafi yang menolak segala bentuk perantara dalam tauhid. Syiah dan Sufi juga memiliki ketidaksukaan terhadap dakwah tauhid. Dakwah Salafi menekankan pemurnian tauhid dan penghapusan semua bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat. Ini jelas mengancam eksistensi ajaran Syiah dan Sufi yang sebagian besar dibangun di atas ziarah kubur, tawassul batil, ajaran goib, dan takzim yang berlebihan kepada tokoh-tokoh mereka. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, fakta di lapangan bahwa Sufi dan Syiah melakukan kerjasama. Yang pertama, di dunia internasional. Di Iran, rezim Syiah secara resmi memberi dukungan kepada kelompok-kelompok Sufi tertentu yang bersedia tunduk kepada otoritas mereka, seperti tarekat Ni'matullahi. Dalam banyak forum antar mazhab dan konferensi ukhuwah Islamiyah, tokoh-tokoh Syiah dan Sufi sering sekali tampil bersama dalam menyerukan toleransi, tetapi mereka kompak mengkritik dakwah Salafi. Yang kedua, di dunia Arab. Di Mesir, tarekat Sufi Al-Azhar terbuka menyatakan dukungan kepada pemerintah sekuler untuk melawan ekstremisme Wahabi, yaitu sebuah sebutan yang mereka sematkan kepada Salafi. Pemerintah Syiah Iran juga menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok Sufi untuk menyebarkan Islam yang moderat versi mereka di kawasan Asia Tengah dan Afrika. Yang ketiga, di Indonesia. Beberapa tokoh NU yang bercorak Sufi terlibat dalam acara dialog antar mazhab yang menghadirkan tokoh-tokoh Syiah. Buku, jurnal, dan media pro NU dan pro Syiah sering sekali mengutip ketika membahas bahaya Wahabi ataupun ideologi Puritan. Contoh yang konkret teman-teman sekalian, buku-buku dari kalangan Syiah diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang juga aktif mengedarkan buku Sufi. Beberapa media Islam, liberal, dan progresif juga jadi lahan promosi mereka bersama. Ini yang menarik untuk kita bahas teman-teman sekalian. Apa tujuan bersama Syiah dan Sufi dalam menghancurkan dakwah tauhid? Yang pertama, Sufi dan Syiah menyematkan rebel radikal kepada Salafi.
Syiah dan Sufi berperan besar dalam menyebarkan narasi bahwa Salafi adalah golongan radikal, anti budaya, penghancur tradisi, hingga ancaman yang besar terhadap NKRI. Tujuannya sangat jelas, mengasingkan dakwah Salafi dari umat Islam di Indonesia. Yang kedua, menghidupkan bid'ah dan khurafat. Mereka merasa terancam karena dakwah Salafi membuka mata umat terhadap penyimpangan yang selama ini dibungkus dengan dalil hikmah, kearifan lokal, ataupun tasawuf. Maka mereka berusaha menjaga eksistensi tradisi-tradisi yang menyimpang seperti tabaruk, haul, wali, dan zikir berjamaah yang menyimpang yang sebenarnya bertentangan dengan dakwah sunnah. Maka apa strategi dakwah Salafi dalam menghadapi koalisi ini, teman-teman sekalian? Yang pertama yang harus kita perhatikan ialah teguh di atas manhaj salaf. Dakwah Salafi tidak boleh tergoda untuk ikut-ikutan di dalam politik, pencitraan, atau kompromi di dalam akidah. Tetaplah fokus membimbing umat dengan ilmu, bukan dengan cara propaganda. Yang kedua, menjawab tuduhan dengan ilmu. Ketika Syiah dan Sufi menyebarkan fitnah tentang Wahabi radikal, maka jawaban Salafi adalah dengan dalil, penjelasan ilmiah, dan akhlak Qur'ani. Jangan mudah terpancing provokasi, tetapi hadirkan argumen yang tajam dan kuat. Yang ketiga, mendidik umat dengan tauhid. Fokus utama adalah mendidik umat dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, karena inilah fondasi keselamatan. Umat yang paham tauhid tidak akan mudah tertipu dengan ajaran-ajaran syirik dan bid'ah yang dibungkus dengan nama cinta ahlul bait dan atau tasawuf cinta damai. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, kolaborasi antara Syiah dan Sufi dalam memusuhi dakwah Salafi bukanlah sebuah teori konspirasi. Ini adalah realita yang nyata yang bisa dilihat di media, forum-forum ilmiah, hingga kebijakan ormas dan negara. Mereka bisa berbeda di dalam hal fikih ataupun ritual, tetapi bersatu dalam permusuhan terhadap dakwah tauhid yang diusung oleh Salafi. Saatnya umat Islam membuka mata, menilai dengan dalil, dan kembali kepada manhaj salaf. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.